Shalom saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini lewat saluran bangkit. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sejahtera oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita semua. Sebelum kita memuji Tuhan dan mendengar firman Tuhan, terlebih dahulu kita datang pada Tuhan, mohon pertolongan kuasa Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tidak berkesudahan, hingga kami semua bisa berkumpul di tempat ini, di rumah-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan saja yang memberkati kegiatan ibadah ini dari awal hingga akhir. Terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Sekarang kita akan masuk ke dalam ruang penyembahan dengan menyanyikan lagu Bapa Kami yang ada di surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, selamat pagi diucapkan kepada kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Sebelum kita memulaikan segala sesuatu yang merupakan tugas dan kewajiban kita untuk hari ini, kita bersyukur di mana kita boleh bangun pada pagi hari ini, dan kita boleh mengambil masa ini untuk bersama-sama dengan Tuhan di dalam suasana saat teduh, bersama dengan keluarga kita, ataupun jika Anda seorang diri,
Anda memiliki seorang sahabat yang baik, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat bagi Anda. Dan jika Anda bersama dengan sahabat-sahabat Anda, jika Anda pun telah mengajak mereka untuk bersama-sama bersaat teduh pada saat ini, kiranya Tuhan memberkati di dalam persekutuan kita bersama-sama. Untuk itu, jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, pada hari yang ketiga ini, saya ingin mengajak kita untuk masih lagi membaca dari Yakobus pasal 4 ayat yang ke-8e. Dan tema untuk hari ini adalah kenapakah kita patut menyembah Tuhan? Kenapakah kita patut menyembah Tuhan? Untuk itu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama mendengar sekali lagi pembacaan dari Yakobus pasal 4 ayat yang ke-8. Yakobus 4 ayat 8e. Hampirilah Allah dan Allah pun akan menghampiri kamu. Sekali lagi, hampirilah Allah dan Allah pun akan menghampiri kamu. Ayat ini sangat indah perkataannya yang berbicara dan mengajak bahwa hampirilah Allah dan Allah pun akan menghampiri kamu. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, sebatang lilin berasa sedih. Semua barang lain di dalam rumah nampaknya berguna, tetapi bukan lilin itu. Ia telah mencoba segala perkara dari menahan pintu supaya terus terbuka hingga mengacau sup dalam periuk, tetapi semua yang dilakukannya gagal. Kemudian pada suatu hari yang gelap, tuan rumah menyalakan api dan sebatang macis dan meletakkannya pada sumbu lilin yang tadi. Dengan serta-merta satu api kecil ternyala dan memenuhi seluruh rumah dengan terang sekali. Lilin itu berkata, "Wow, aku berfungsi untuk menerangi seluruh ruangan yang gelap ini." Dan itulah perkataan di dalam hati lilin itu. Dan itulah yang sempat difikirkan olehnya. Sekarang saya tahu untuk apa tujuan saya direka. Saya mengerti tujuan saya untuk direka adalah untuk menerangi kegelapan yang ada. Walaupun saya kecil, walaupun saya satu batang, tetapi apabila saya memancarkan cahaya, dan pancaran cahaya ini boleh menerangi segala tempat di mana ada kegelapan. Tahukah kamu untuk apa tujuan kamu diciptakan oleh Allah Bapa di dalam surga? Di dalam Alkitab mengajar bahwa Tuhan mencipta kamu untuk dirinya. Allah menciptakan saya dan Anda semua mempunyai tujuan seperti lilin tadi, yaitu untuk kepunyaan Allah sendiri. Dia menciptakan saya dan Anda, bahkan kita semua, untuk mengasihi, menyembah dan memuliakan Allah. Firman-Nya berkata lagi, apa saja yang kamu lakukan, lakukanlah semuanya untuk memuliakan Allah. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 31. Apa saja yang kita mau lakukan, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, awal pagi ini firman Tuhan menasihatkan kepada kita, supaya sepanjang hari ini, apapun tugas, pekerjaan, dan kewajiban yang kita lakukan,
Lakukanlah itu semua untuk Tuhan. Dan biarlah di dalam segala pekerjaan yang kita lakukan ini adalah kita melayani Tuhan. Kita memuliakan nama Tuhan melalui semua pekerjaan yang kita lakukan. Apapun jenis pekerjaan kita. Apapun tugas yang diberikan kepada kita. Lakukanlah itu dengan hati yang gembira. Seperti lilin tadi. Melihat bahwa fungsinya adalah menerangkan kegelapan. Bahwa marilah kita melihat fungsi dan tugas kita adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Walaupun dunia ini penuh dengan perkara-perkara untuk dinikmati. Tuhan mau kamu menikmatinya daripada segalanya. Saudara-saudara, nikmatilah pekerjaan kita, tugas kita sepanjang hari ini. Dari dunia yang menyediakan, yang Tuhan telah sediakan melalui dunia ini bagi kita. Tetapi di saat kita melakukannya, kita melakukan segalanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kita lakukan ini adalah sebahagian tugas pelayanan kita untuk Tuhan. Sebagai kesaksian kita bagi dunia. Jadilah kita seperti lilin, menerangi dimanapun tempat kita pergi dan berada. Baik bagi tuan tempat kita bekerja, ataupun bagi teman-teman, sahabat, yang sesama pekerjaan dengan kita. Jika mereka tidak mengenal siapa Yesus Kristus, mereka akan boleh mengenal dan melihat Yesus Kristus dan Juru Selamat sebagai terang dunia ini melalui tugas pekerjaan kita kepada mereka, bersama dengan mereka. Alkitab berkata, hampirilah Allah dan Allah pun akan menghampiri kamu. Mengapa kitab Yakobus pasal 4 ayat 8e berkata demikian? Marilah kita menghampiri Allah dengan segala tugas kewajiban kita. Apa yang kita lakukan dengan menghampiri Allah terlebih dahulu, maka Allah akan menghampiri kita di dalam sepanjang hari ini melalui tugas dan pekerjaan kita. Dan melalui pendidikan kita bagi anak-anak kita dan bagi keluarga kita. Kamu boleh mendekati Tuhan dengan mentaati firman-Nya di dalam Alkitab dan meluangkan masa bersama dengan Dia seperti yang kita lakukan saat sekarang ini. Kita mengambil sedikit masa dan waktu sebelum kita memulaikan segala sesuatunya. Kita bersama dengan Tuhan, kita mendekati Tuhan, kita mendengar Tuhan melalui firman-Nya. Penting sekali kita meluangkan masa dan waktu kita bersama dengan Tuhan. Jika kita melakukan setiap hari. Itulah maksudnya tema besar untuk sepanjang minggu ini adalah indah bersama Tuhan. Keindahan bersama Tuhan itu adalah keindahan di masa kita bersekutu bersama dengan Dia. Di masa kita mendengarkan firman-Nya. Apabila kita telah mendengar firman-Nya dan bersama dengan Tuhan, maka segala sesuatu yang kita lakukan di sepanjang hari ini pastilah menjadi sukacita bagi kita. Dan pasti juga kita melakukannya dengan hati yang gembira. Karena kita tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan mau kamu menghampiri dan menyembah-Nya. Itu yang Tuhan kehendaki dari setiap pribadi kita. Bahkan di dalam persekutuan keluarga kita. Tuhan mau kamu menghampiri dan menyembah-Nya. Tuhan mau kamu mengenali Dia sebagai seorang Bapa dan sebagai seorang kawan istimewa. Tetapi Tuhan tidak akan memaksa kamu berbuat begitu. Pilihan ini terpulang kepada kamu dan pilihan kamu untuk menghampiri Tuhan dan menyembah-Nya merupakan pilihan terbaik yang akan saya dan kita semua buat untuk Tuhan. Akhir daripada renungan saat teduh pada pagi hari ini. Melalui saluran bangkit yang dianjurkan untuk kita. Ada pertanyaan untuk kita renungkan bersama-sama. Yaitu,
tuliskan satu perkara yang kamu akan lakukan sekarang juga untuk menghampiri Tuhan. Mari kita sambut renungan firman Tuhan ini dengan menyanyi Bapa kami yang ada di surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Mari kita akhiri persekutuan pada pagi hari ini dengan berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami mengasihi dan menyembah Engkau dengan lebih lagi setiap harinya, agar kami dapat menghayati kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, agar kami mengerti untuk apa kami patut menyembah Tuhan, terutamanya melalui tugas dan pekerjaan kami di sepanjang hari ini. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa yang Maha Baik bagi kami. Kami sudah berdoa kepadamu. Amin.